manfaatkan HP-nya untuk nyatet. Catatan yang pertama, bahwa iman kepada takdir mendapatkan perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi rukun iman yang lain. Iman kepada takdir mendapatkan perhatian khusus dari rukun iman yang lain. Dari mana kita bisa melihat itu? Ini ditunjukkan dan diisyaratkan dalam hadis Jibril. Ada yang hafal hadis Jibril? Hadis Jibril dari sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bercerita, ada orang yang datang ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang orang yang syadidu sawadi sya'ri, syadidu bayadi thiyab, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas-bekas safar pada diri orang ini. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tidak ada satupun di antara kita yang mengenalinya. Lalu duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lututnya ditempelkan dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau letakkan telapak tangannya di pahanya. Tanda khusyuk dalam belajar. Karena belajar itu butuh khusyuk, tidak banyak gangguan. Sehingga kalau Anda belajar tapi masih banyak pegang HP, nanti hasilnya enggak maksimal. Kemudian malaikat ini bertanya, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? 5 rukun Islam. Lalu bertanya lagi, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 6 rukun iman. Nah, saat beliau menjawab 6 rukun iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir. Sehingga di situ cuma disebutkan kata engkau beriman sekali, sudah? Lalu disebutkan rangkaian 6 rukun iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir. Ketika beliau menyebutkan iman kepada takdir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga iman kepada takdir dalam hadis ini diapakan? Disendirikan, dipisahkan dari iman yang lain. Saat beliau menyebutkan 5 rukun iman yang pertama, beliau sebutkan dalam satu rangkaian, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul dan kepada hari akhir. Lalu ketika menyebut iman kepada hari takdir, beliau ulang kata wa tu'mina, dan kau beriman dengan masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan urusan takdir harus mendapatkan perhatian yang lebih istimewa. Sehingga beliau kasih pengulangan pada saat menyebutkan iman kepada takdir. Insya Allah dipahami ini? Paham ya? Walhamdulillah. Baik. Catatan yang kedua, mengapa iman kepada takdir perlu mendapatkan perhatian yang istimewa, perlu mendapatkan perhatian yang lebih? Karena potensi penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin disebabkan gagal iman kepada takdir sangat besar.
Saya ulang. Potensi penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin disebabkan karena gagal dalam masalah iman kepada takdir sangat besar. Potensi penyimpangannya besar. Dan itu terbukti dalam sejarah. Itu terbukti dalam sejarah. Apa buktinya? Penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin secara umum ada dua sebab. Penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin secara umum ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena latar belakang politik. Contoh sekte yang mengalami penyimpangan karena latar belakang politik adalah kelompok Khawarij dan Syiah. Penyimpangan mereka latar belakangnya adalah latar belakang politik. Khawarij menyimpang ketika mereka tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa tahkim. Tahkim itu penyerahan keputusan hukum ketika ada ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka diputuskan dengan masing-masing mengutus wakil, terjadilah peristiwa tahkim. Orang Khawarij protes. Akhirnya mereka membentuk satu kelompok sendiri dan mengkafirkan semua masyarakat yang setuju dengan tahkim, baik Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah dan seluruh orang yang mengikutinya. Muncullah kelompok pertama yang menyimpang di zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Khawarij. Latar belakangnya karena apa tadi, Pak? Politik. Kelompok yang kedua yang menyimpang karena latar belakang politik adalah Syiah. Mereka tidak ridho ketika urutan yang menjadi khalifah pertama kali bukan Ahlul Bait. Karena khalifah yang 4, 3 yang pertama selain Ahlul Bait. Abu Bakar dari Bani Tamim, Umar bin Khattab dari Bani Adi, Umar bin Khattab Al-Adawi dari Bani Adi, Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, Utsman bin Affan Al-Umawi. Baru setelah itu dari Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Sehingga 3 Khulafaur Rasyidin yang pertama semuanya bukan Ahlul Bait. Baru Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang terakhir dari Ahlul Bait. Orang Syiah enggak terima. Akhirnya mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman telah merampas kekuasaan yang seharusnya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka dikafirkan. Dan seluruh sahabat yang mengikuti dan mau menerima mereka sebagai Khulafaur Rasyidin. Itu latar belakang kenapa kemudian mereka membentuk kelompok sendiri. Sehingga mereka hadir karena latar belakang politik juga, sebagaimana yang terjadi pada Khawarij. Kelompok yang kedua yang menyimpang di tengah kaum muslimin karena latar belakang pemikiran. Mereka punya pemikiran yang menyimpang, yang berasal dari ilmu filsafat atau mengembangkan ilmu filsafat. Mereka belajar dari ilmu filsafat Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sampai mempengaruhi pemikiran mereka. Sehingga pemikiran seperti Plato, Aristoteles, Descartes dan beberapa tokoh-tokoh ahli filsafat Yunani ketika masuk di tengah kaum muslimin digunakan untuk standar akidah oleh sebagian orang. Akhirnya mereka mengalami penyimpangan. Nah, yang pertama kali terjadi di tengah kaum muslimin munculnya kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran adalah Qadariyah. Kita ulang. Kelompok kedua yang menyimpang di kalangan kaum muslimin karena sebab apa jamaah? Pemikiran. Disebabkan apa? Mereka menggunakan teori filsafat untuk merancang sebuah akidah. Dan kelompok pertama yang muncul di kalangan kaum muslimin yang menyimpang karena latar belakang pemikiran adalah kelompok Qadariyah. Gagal dalam masalah takdir, lalu mereka punya pemikiran yang menyimpang tentang masalah takdir dan membuat kesimpulan innal amra unufun, bahwa segala kejadian ini sifatnya bukan ciptaan Allah,